Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap bersama kami Evan Understel. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video, yang mana kali ini kita akan menjelaskan tutorial atau perbaikan khususnya untuk shockbreaker, yang mana shockbreaker ini khusus punya mobil Captiva bagian belakang. Nah, sebenarnya sudah 3 kalinya ini kita perbaikan dan kita semuanya kita buat konten. Namun kali ini memang sengaja kita buat konten karena ini orangnya butuh pembuktian bahwasanya shocknya ini benar-benar masih bisa diperbaiki seperti itu, bos. Nah, di sini kita akan menjelaskan sebelum memproses shockbreaker bagian belakang mobil Captiva ini. Yang pertama kita pernah nguploadnya itu dengan cara mengganti kleknya, mengganti kleknya, karena ini kita buat dari shockbreaker yang sistem dari pabrikan yang modelnya gas, kita ganti menjadi oli standar. Nah, seperti itu, Nah, untuk setelan dari pabrikannya semuanya ini seperti ini, bos, klep-klepnya, Nah, jadi teman-teman kalau ingin merubah shockbreaker ini dari setelan pabrik yang gas menjadi oli standar, maka klep yang ini kita tidak usah pakai, bos, kita buang. Kemudian untuk pengganti klepnya yang bagian bumbungan dalamnya ini, itu kita bisa carikan punya mobil Innova yang depan, bos, kita ambil klep bagian tabungnya ini. Nah, untuk yang pertama kali kita pakai punya kalau tidak salah punya Zebra, dan kemudian yang kedua itu punya Aminiti. Nah, seperti itu, bos, Kenapa saya jelaskan? Mungkin teman-teman ingin memproses sendiri shockbreakernya khususnya untuk mobil Captiva ini yang bagian belakang. Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk mencari klep-klep persamaannya seperti itu, bos, Nah, karena ini sudah kita proses dan ini sudah kita ganti, maka ini sudah siap. Kemudian untuk bagian asnya, klep bagian asnya seperti ini, itu sebenarnya ini lubang, ya, bos, ya. Nanti mungkin dilihat juga video yang satunya, Nah, di sini ini sebenarnya di sini, bos, ya. Ini masuk di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita karena ini kita tidak usah dipakai, terus di sini kita buntu. Buntunya pakai apa? Bisa pakai teflon atau pakai besi, boleh, sampai buntu aja. Oke, seperti itu. Untuk pengaturan klepnya untuk mobil ini, untuk pakai klep ini ya, itu ndak usah ngerubahnya, bos, cukup standar aja, seperti itu. Nah, untuk as dan bumbungan bagian dalamnya sudah jelas, mungkin, kita beralih ke bagian yang lain, komponen bagian yang lain. Nah, untuk pelurusnya di dalam ini sebenarnya ini tidak usah dipakai, bisa, bos, tapi eman-eman karena ini nanti sebagai pelurus juga supaya ini goyangnya tidak terlalu besar, goyangnya, Nah, makanya kita tetap pakai. Namun di sini kita modif dengan cara melubangi rumah ini atau bumbungan ini, bos, kita lubangi. Terserah mau dilubangi pakai diameter berapa, terserah, asal ini fungsinya nanti gunanya untuk sirkulasi oli itu supaya benar-benar mengisi, bos, ya. Nah, di sini juga ada karetnya, bos, Di sini ada karet. Ini pasangannya seperti ini, bos, Ini masuk di sini. Nah, ini awalnya untuk karetnya ini tidak bolong, bos. Ini sebenarnya tertutup semuanya. Sebenarnya ini sudah tutup rapat semuanya, Namun ini kita bolongi sendiri. Nah, itu tujuannya apa? Ya, yang tadi kita jelaskan supaya benar-benar bumbungan ini benar-benar semuanya terisi oleh oli yang kita nanti isi, bos, seperti itu.
Kemudian untuk sealnya, nah di sealnya jangan khawatir teman-teman ya. Untuk sealnya yang ini, untuk seal shocknya itu sudah umum bos, bisa langsung diganti. Kita langsung sampean cari punya aneh Futura seperti ini deh, langsung misalnya mesinnya ada bermasalah, boleh langsung diganti punya aneh Futura. Jadi teman-teman tidak usah pusing ya, tidak usah pusing, tidak usah bingung, langsung aja belikan ke toko-toko spare part di kota dekat Anda seperti itu ya. Untuk SIM-nya kemudian di sini bos ya. Dan untuk satunya kita sudah proses dengan sistem yang kita jelaskan tadi barusan bos ya. Dan ini terbukti sudah enak bos ya. Alhamdulillah enak. Nah tidak ada sama sekali kekosongan, jadi benar-benar enak. Nah karena ini mungkin sudah jelas ya teman-teman ya, jadi kita langsung ke proses pengisian oli sampai pengelingannya sampai selesai seperti itu ya. Untuk itu supaya lebih jelas teman-teman, kita ikuti bersama untuk tutorial berikut ini. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung ke videonya nggih bos nggih. Nah yang pertama kita harus memasukkan karetnya dulu, masukkan pada tempatnya ini bos nggih. Kemudian kita kasih pelumas supaya cara memasukkannya nanti enak bos nggih. Nah karena ini sangat presisi seperti itu nggih, maka perlu hati-hati. Nah mentok. Nah seperti ini nggih. Kalau sudah mentok kayak gini, baru komponen yang lain kita masukkan. Sebelumnya kita isi dulu untuk olinya. Nah seberapa untuk pengisian olinya, ini tidak ada ukuran pasti nggih bos nggih, tapi yang jelas kita harus benar-benar memberi semua ruangan itu benar-benar tertutup oleh oli nggih, terisi oleh oli shocknya seperti itu. Nah kita isi separuh dulu, baru kita kocok-kocok dulu nggih, supaya benar-benar olinya itu masuk kepada lubang-lubang yang tadi nggih, lubang-lubang yang kita lubangi tadi untuk karetnya dan bumbungannya itu benar-benar terisi penuh. Baru kita akan mengisi yang bagian dalam seperti itu. Nah untuk berapa liter itu kayaknya nggak ada ukuran pasti, yang jelas kita kayaknya dua botol nggih, yang mana botol ini berisikan 300 mili bos nggih, 300 mili nih, ada 300 mili. Kayaknya kameranya kotor ini. Nah mungkin lebih jelas nggih teman-teman nggih. Nah 300 mili. Nah setelah sudah diisi untuk oli yang di dalam bumbungan itu, langsung kita tekan seperti itu nggih. Tekan benar-benar sampai mentok untuk mengetahui olinya itu kurang apa enggak ya bos. Nah seperti itu, ternyata lebih, maka kita boleh kurangi bos nggih. Kita kurangi dulu. Nah kita sedot dulu nggih bos, seperti ini. Nah kurang lebihnya seperti ini nggih. Ini kita sudah pasang ini bos untuk tengahnya nggih, seal pelurusnya tengah. Kemudian kita coba untuk tarik dulu bos nggih, tarik dulu untuk mencoba apa benar-benar olinya itu sudah cukup apa belum, seperti itu. Oke, kita nunggu teman dulu bos nggih, karena ini harus orang dua, karena ini kalau hanya satu orang kayak tidak bisa bos untuk menahannya, jadi kita panggil dulu teman nggih. Oke. Nah ini sudah kita bantu.
karena yang biasa narik ini lagi megang kamera nggih bos, jadi kameramen. Nah itu bener-bener sampai mentok nggih bos nggih, sampai mentok, bener-bener sampai bener-bener mentok batas stoppernya. Nah setelah mentok seperti itu, kita akan memasukkan komponen yang lainnya. Kayaknya sudah cukup tadi mas ya, olinya cukup pak, olinya sudah cukup. Jadi teman-teman patokannya posisi asnya itu turun, mentok semuanya kemudian diisi rata dengan pelurusnya di atas itu seperti itu. Nah kemudian kita masukkan komponen yang lain untuk kepala silnya itu ya, rumah silnya. Hati-hati jangan sampai tergores oleh asnya bos karena kalau tergores sedikit aja nanti akan bocor seperti itu. Nah kita masukkan dulu, dan kita memasukkannya hati-hati juga karena di sini ada uringnya ada uringnya. Ini harus benar-benar masuk karena ini presisi. Nah seperti itu dan sekali lagi saya harap bagi teman-teman yang memproses atau memperbaiki shockbreaker seperti ini, ketika mau dikeling itu usahakan asnya ada di atas seperti itu bos karena di sana nanti akan mempengaruhi fungsi dari vakumnya dalam pengisian oli shocknya, dan kevakuman di tabung itu bisa membuat juga tekanan pada shockbreaker ketika suspensinya sudah main seperti itu Nah ini karena benar-benar presisi, jadi hati-hati bos, hati-hati supaya tidak merusak uringnya. Karena untuk uringnya sendiri sangat sulit, jadi usahakan jangan sampai merusak. Nah ini karena sudah masuk bos nah pastikan kita masukkan benar-benar juga mentok bos, mentok pada stoppernya, lalu bisa langsung kita keling. Atau sebelum kita keling boleh teman-teman dicoba dicoba dulu untuk suspensinya ada kekosongan apa enggak seperti itu Nah gimana mas? mantap. Nah kalau sudah mantap seperti ini boleh dikunci atau dikeling langsung bos dikeling, dikunci. Oke, untuk pengelingannya kita kerjakan dulu biar lebih sempurna Nah untuk pengelingannya seperti biasa bos Oke lanjut. Nah untuk cara mengelingnya sampai muter-muter ya bos muter-muter kayak Inul Daratista. Muter-muter. Nah seperti ini nih hasil pengelingannya, seperti ini bos Alhamdulillah, insyaallah tidak malu-maluin pabrik ini bos seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini kita boleh dicoba lagi bos untuk tekanannya mungkin kurang sempurna, dan sekaligus kita tes, kita kasih air mungkin ketika ditekan itu masih ada pori-pori yang belum rapat jadi nanti biasanya bocor.
Nah, kalau tidak ada gelembung-gelembung seperti itu, maka ini bisa dinyatakan kalau perbaikan shockbreaker kita itu sukses seperti itu nih bos. Oke, kayaknya tidak ada kebocoran bos. Nah, seperti itu. Dan mungkin teman-teman bertanya, Om itu kenapa tidak balik sendiri? Nah, karena ini kita bikin sistem oli standar, jadi untuk kembalinya itu memang benar-benar continue, sangat kecil sekali seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu sedikit tutorial mengenai perbaikan shockbreaker belakang mobil Captiva. Seperti itu teman-teman. Bagaimana hasil terakhirnya? Kita simak terus videonya. Oke, lanjut. Oke. Nah, seperti ini hasil daripada perbaikan kita dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini. Sebelum kita pasang karetnya, maka kita akan membuktikan dulu bos kita akan membuktikan hasil daripada suspensinya untuk shockbreaker yang kita perbaiki. Karena ini ada dua, maka itu harus benar-benar sama bos. Nah, kita langsung tes bos. Nah, ini untuk shockbreaker punya aneh. Nah, seperti ini baliknya sangat kontinu bos sangat kontinu, pelan gini. Nah, terus kita bantu aja tarik kita bantu tarik bener-bener mentok. Nah, kemudian setelah mentok seperti ini, coba kita hentakan bos, hentakan. Nah, jadi kalau benar-benar tidak ada nyelah atau kekosongan itu, nah itu bisa dikatakan shockbreaker ini ready seperti itu Oke, kita pasang aja langsung untuk karetnya. Nah, untuk pasang karetnya tinggal gini aja bos. Nah, seperti ini. Sip. Nah, sudah selesai bos sudah selesai. Dan ini alhamdulillah hasilnya seperti ini Oke, mungkin itu dulu sedikit tutorial mengenai perbaikan shockbreaker Captiva yang bagian belakang. Jadi teman-teman nanti bisa buat perbandingan ketika mau memperbaiki shockbreaker bagian belakang untuk mobil Captiva. Yang video pertama itu, kedua, kemudian yang ketiga ini. Boleh cari perbandingannya yang mana yang paling simple, paling enak dan paling sederhana. Namun hasilnya mantap. Oke, seperti itu bos. Sedikit tutorial dari kami semoga bermanfaat dan kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.